Ya, ketemu lagi dengan Cryptovers Republic. Masih di kripto. Kali ini kita akan ngomongin soal koin meme. Karena untuk siklus tahun ini narasi yang paling kuat adalah koin meme. Nah, kita akan bahas koin meme itu. Apa sih itu koin meme? Kemudian fundamentalnya bagaimana? Bagaimana resikonya, bagaimana ya pokoknya nanti saya akan cuap-cuap aja. Mungkin buat kalian yang belum tahu ya bisa diambil mana yang baiknya dan mana yang mungkin buruknya nantinya gitu ya. Oke, meme itu ada kan bahasa Inggris ya. Silahkan kalian cari aja pengertiannya bahasa Inggris itu. Yang pasti koin meme adalah koin hiburan, koin lelucon, koin joke, macam-macam lah, intinya koin shitcoin. Jadi koin yang sampah lah itu ya. Itu adalah koin-koin meme dibanding koin-koin berfundamental baik, kononnya begitu. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya bukan koin meme yang paling dikenal, itu disebut sebagai koin micin. Kenapa koin micin? Ya seperti micin, penyedap rasa, dimana kalau kita beli Rp2.000 dapatnya ribuan biji, makanya disebut koin micin. Karena koin micin ini biasanya kalau yang tahun-tahun dulu, tahun 2020, 2021 sampai 2023 kemarin, koin yang paling populer adalah koin yang jumlahnya sangat banyak, mungkin di kisaran 1 kuadriliun, atau yang paling populer kebanyakan di 420 triliun. Jadi ada koin yang jumlahnya sangat banyak, dimana dulu Dogecoin itu adalah koin yang paling banyak di 2014 kali ya. Waktu itu koin kan belum sebanyak itu, Bitcoin aja cuma 21 juta dibuatnya. Kemudian koin Ethereum juga cuma 100 jutaan berapa gitu, kalian bisa lihat. Kemudian Dogecoin itu lahir, dimana dia koin yang dicetak itu 100 miliar lebih, mungkin 140 kali ya. Nanti saya tampilkan di sisi kiri lah ya, untuk apa sih namanya, datanya gitu. Nah, ketika Dogecoin lahir ya itu memang koin dagelan, koin mainan gitu. Memang di websitenya dia kalau kalian baca, koin itu ya uang itu ya dipakai buat transaksi. Udah, Dogecoin uang, udah gitu aja ya. Intinya memang seperti itu. Bagaimana orang menganggap itu uang? Karena koin itu bisa berpindah tangan, udah situ aja. Jadi ketika kamu punya sebuah produk, kemudian mau menerima pembayaran menggunakan Dogecoin, tinggal transfer aja dari saya punya wallet ke wallet kamu, tinggal tik transfer jadi. Jadi koin ini berpindah dari saya ke Anda misalnya, makanya itu bisa disebut uang gitu ya. Sistemnya seperti itulah. Nah, di situ sebetulnya dulu fundamentalnya nggak ada. Kemudian dia meme lahir lagi di akhir 2020 seperti Shiba Inu. Kemudian banyak meme koin yang lain lah, Akita Inu, Bong, terus Pepe, udah banyak sekali setelahnya lahir dan kemarin sempat hilang. Jadi koin meme dianggap akan hilang. Kemarin ya ada narasinya begitu, karena ada narasi AI lah, narasi apa, Web3 lah, narasi pokoknya bermacam-macam gitu ya. Tapi pada akhirnya meme ini sekarang sedang apa ya, hit kembali. Jadi koin meme ini mencengangkan bagi banyak orang, terutama mereka-mereka yang memang suka dengan koin yang berfundamental bagus, kononnya begitu. Tapi nanti kita akan ngomongin fundamental itu apa. Jadi yang katanya bagus, jadi dianggap meme ini koin-koin yang nggak jelas, koin yang nggak berguna, koin yang shitcoin, sampah dan lain-lain, sehingga memang tidak layak jadikan investasi. Itu narasi-narasi yang memang buat investor-investor yang cari aman gitu. Nah,
Ternyata hari ini meme coin kembali hit, terutama koin-koin yang berjumlah 1 miliar. Jadi dulunya 420 triliun, bahkan 1000 triliun kayak Shiba Inu itu 1000 triliun. Kemudian dikirim ke Vitalik adalah 500 triliun, tetapi yang 400-nya di burning, yang 100-nya disumbangkan kemana, di yayasan apa gitu sama Vitalik. Masih ada sisa 580 triliun untuk Shiba Inu. Sementara Dogecoin tidak pernah di burning, dia akan inflasi, di mana setiap tahun dia akan memang secara otomatis, secara protokol itu dia akan mengeluarkan koin baru supaya sifat kelangkanya itu nggak ada, malah terbalik dengan Bitcoin yang terbatas. Jadi sifatnya itu langka. Kalau Dogecoin diciptakan untuk memang supaya tetap stabil. Kalau kebutuhannya banyak, ya dia dilahirkan kembali gitu ya. Jadi supaya apa ya, nggak mahal-mahal amat gitu maunya Dogecoin seperti itu. Jadi dia pengennya Dogecoin itu stabil, kalau bisa stabil, jangan mahal terlalu berlebihan gitu ya. Walaupun misi itu sampai sekarang belum bisa terlaksana, dimana tahun 2021 Dogecoin nilainya dari 7.000 kalau nggak salah, 7.000 rupiah, kemudian anjlok sampai ke 900 rupiah, anjlok lagi ya, 11.000 sorry, 2021 ke 11.000, kemudian anjlok ke 900 rupiah. Jadi kalian kehilangan uang begitu banyak ketika mempunyai Dogecoin di wallet gitu ya. Kehilangan nilai ya, bukan kehilangan koinnya. Jadi nilainya aja, kalau kalian punya 1000 Dogecoin ya, yang tadinya 10 sejuta gitu, kemudian dia tinggal 100.000, itu kan berapa persen tuh? 70% ya, nggak sampai 100.000 lah, sekitar 70% turun. Makanya ya untuk jadikan uang nggak mungkin lah gitu ya. Jadi pada akhirnya semua orang melihat ya itu bukan mata uang, ya bukan uang lah, itu ya aset komoditas, sama seperti cabai, tomat dan lain-lain. Jadi komoditi, jadi dijadikan komoditi digital, itu yang dimaksud. Nah sekarang Dogecoin ini mencapai 7.000, hampir 6.700 kemarinnya, mendekati 7.000. Yang dulunya sempat 900 rupiah di titik terbawah. Kemudian PP, kemudian Shiba Inu, Bong juga sama-sama melonjaknya. Jadi ya begitulah, dalam jangka lama penurunan dan kenaikannya sangat tinggi, sehingga nggak mungkin koin ini dijadikan sebagai mata uang. Mata uang itu ya harus stabil gitu ya. Ntar saya bayar tol dulu. Nah sekarang ini meme coin lahir Bali, jadi hit lagi. Cuman mungkin koin lamanya oke, berkembang lagi lah, sama seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Bong, dan lain itu kan koin-koin agak lama. Koin-koin yang jumlahnya banyak itu ya normal gitu. Tapi sekarang yang lagi hit adalah koin-koin yang berjumlah 1 miliar, yaitu koin-koin dari Pump Fund. Jadi kalau kamu lihat Pump Fund, itu adalah aplikasi untuk membuat token sendiri guys. Kalian buat koin sendiri, dengan nama sendiri, dengan nari sendiri, terserah. Kamu bikin aja, udah jadi ya tinggal kamu pasarkan. Modal ya perlulah untuk menjaga harga, kan harus pakai modal, kalau enggak nanti dibilang. Saya belum sempat ngulas cara bikinnya, tapi nanti saya akan coba ulas bagaimana cara bikin koin di Pump Fund. Nah itu ada di jaringan Solana, yang mana dulu adalah Ethereum dan juga Binance Smart Chain. BNB Smart Chain dulu itu yang paling populer jaringannya. Jadi dia numpang di sana, di Ethereum dan BSC. Sekarang yang banyak di Solana. Jadi secara volume harian jauh sekali, jadi jauh. Biasanya kalau Ethereum oke lah, emang tinggi besar. Tapi kalau BSC kemarin kita lihat volumenya cuma 2,2 juta dolar per hari. Sementara Solana bisa mencapai 5 juta dolar. Gila guys.
kan bukan Solana yang naik, tapi koin-koin yang numpang di atasnya. Nah, jadi ngomongin koin ini sebetulnya ada dua hal beda tentang koin meme ini. Jadi koin meme itu kebanyakan bukan koin, yaitu token. Nah, seperti Dogecoin disebut koin karena apa? Karena dia tidak numpang di mana-mana. Dia punya jaringan sendiri di sana, dia punya network sendiri, dia bekerja sendiri, running dirinya sendiri dengan sistem proof of work-nya sama seperti Bitcoin persis gitu ya. Hanya Bitcoin ini adalah kakaknya yang mahal-mahal, Dogecoin ini adiknya yang murah sekali dengan sistem dan model yang sama. Nah, sementara yang lainnya itu kayak PP, Shiba itu kan numpang di Ethereum, jadi dia tidak punya jaringan sendiri. Floki numpang di BSC, kemudian apa yang paling terkenal banyak lah ya. Ketika transaksi menggunakan network Ethereum misalnya, atau transaksi menggunakan BSC, itu memang dia lalu lintasnya ada gitu ya, dari komputer satu ke komputer lain, wallet satu ke wallet lain, itu Ethereum dan BSC itu ada, Dogecoin ada, Bitcoin ada, dan lain-lain udah banyak sekali. Nah, yang numpang di atasnya ketika mau bikin token, baik di Ethereum, di BSC, di Solana, itu disebut token, guys. Jadi bedakan ya, nanti kalau token sama koin itu berbeda ya, sama-sama koin, tapi mungkin untuk membedakan saja bahwa kalau token ya tidak bisa transaksi dirinya sendiri. Artinya kalau saya punya Shiba Inu, saya transfer ke wallet kamu, wallet kalian itu, saya nggak bisa. Hanya Shiba ke Shiba nggak bisa. Jadi saya harus punya Ethereum untuk transfer, karena biaya pengiriman, biaya gas fee, network fee namanya, harus menggunakan Ethereum. Kalau di BSC itu menggunakan BNB. Jadi kalau kita punya Floki, ngirim Floki dari wallet saya ke wallet Anda, ya nggak bisa tanpa adanya koin BNB. Begitu juga misalkan yang sekarang terkenal Cewip, kemudian Koma Inu, kemudian apalagi lah yang Koma Inu BSC ya, yang Solana deh, yang Solana ya nggak bisa dia ditransfer begitu saja tanpa adanya koin Solana. Ya seperti itu koin. Nah, sekarang kenapa sih hit? Pertanyaannya kan kenapa koin meme yang katanya koin-koin nggak jelas, koin nggak ada fundamental, kok ya ada yang beli gitu ya. Nah, yang beli ini bukan kaleng-kaleng, bukan duit 100.000 sejuta gitu, juta dolar loh guys, jutaan dolar belinya itu. Contoh lah misalnya PP itu sekarang itu, saya lupa, tapi Shiba Inu lah ya, Shiba Inu itu market cap-nya adalah 15 bilion dolar, miliar dolar. Berapa? Kalau kalikan 15.000, silakan kalian kalikan saja berapa T itu, berapa triliun. Artinya di sana ada uang senilai itu yang ditahan di sana, yang diam di sana gitu ya, yang jadi kalau ibaratnya dijual semuanya ke orang berbarengan, itu harus ada berapa, intinya 15 bilion dolar, tapi itu ya dolar, bukan rupiah atau berapa tel lah. Nanti saya coba kalkulator dulu. Itu kan besar sekali guys, besar sekali. Jadi ketika koin meme ini bisa berkembang hanya karena community. Apakah yang murah hanya koin itu? Enggak. Brise, BitTorrent, PTT, kemudian apalagi ya, jadi lupa. Banyak banget koin-koin kecil yang kalau dibalik di sana di perusahaannya itu luar biasa aktifnya. Dia betul-betul sebuah perusahaan besar, sebuah institusi besar. Dia ngelola koinnya, dia itu bener-bener berfundamental bagus lah. Orangnya ada, kantornya ada, terus semuanya ada. Tapi nggak mesti jalan juga.
Nah, kenapa Shiba Inu, kenapa Koma Inu, kenapa Floki Inu, kenapa Pepe, Bong dan lain-lain yang di luar sana nggak ada pemiliknya, nggak ada pengembangnya, nggak ada hanya pencipta aja, dia bikin di pasarin ya sudah gitu, nggak ada project apapun tapi bisa berkembang. Walaupun Shiba Inu kononnya ya adalah, tapi Shiba Inunya kan nggak diurusin karena dia bikin Shibarium sendiri kan. Timnya Shiba Inu dulu mungkin udah cuan gitu kali, dari itu ya udah bisa jual Shibanya dia, kemudian dia bikin jaringan sendiri bernama Shibarium. Makanya dulu agak-agak mengecewakan bagi holder Shiba Inu, karena kenapa bikin koin sendiri, bond, kemudian apa ya bond lah yang saya ingat itu di Shibarium itu ada bond. Jadi kenapa dia bikin koin sendiri? Bukannya si Shiba Inu dijadikan koin lah ya, saya nggak tahu gimana caranya bikin protokol, tapi intinya Shiba Inu dikonvert menjadi koin. Harusnya kan bisa ya bisa-bisa aja sih kalau dibikin. Nah, dengan begitu pun orang-orang seluruh dunia ini, terutama mereka-mereka yang kontrarian itu, mereka nggak mau dikendaliin. PP masih harus melibatkan Ryoshi, siapa? Kalau Shiba Inu ada Ryoshi, kemudian si PP ada siapa lagi di baliknya? Kayak misalkan BNB harus ada CC di baliknya. Jadi orang-orang itu nggak suka seperti itu. Mereka nggak mau lah. Pengennya banyak orang ini itu koin yang terbebas dari kendali siapapun gitu. Pengennya gitu. Ya udah. Padahal ya siapa kuat dia dapat, udah gitu aja. Artinya memang seperti itu. Jadi koin ini kalau kamu pengen dapat banyak koin ya tinggal beli aja, sebanyak-banyaknya kamu beli koin, simpan koinnya, udah itu milikmu gitu ya. Itu aja sih. Artinya kalau dia kuat ya dia bisa mengendalikan jumlah koinnya, dia ambil ya udah itu jadi milikmu. Udah itu aja. Sementara kalau yang koin-koin dipegang oleh perusahaan, yang dikelola oleh perusahaan, orang-orang nih yang punya duit merasa tetap aja gue menguasai sekian banyak pun ya mereka yang ngendaliin gitu, mereka bisa naik turunkan harga semau dia. Tapi kalau koin-koin yang memang bebas seperti Pump Fund diluncurkan dengan sistem fair. Jadi kalau saya bikin token sendiri di Pump Fund itu menggunakan jaringan Solana, ketika saya membuat, saya itu tidak punya hak apapun terhadap koin saya itu. Ketika saya buat, kemudian saya deploy gitu ya di Pump Fund Network dulu yang pertama, kemudian mendapatkan 100.000 tiba-tiba misalnya dia masuk ke Raydium, ke jaringan Solana, kemudian nanti sampai ke pasar-pasar besar di dunia, saya cuma bisa gigit jari guys, nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali begitu saya bikin, ya saya harus beli koin saya sendiri gitu. Jadi koin itu saya beli, paling tidak kalau saya beli, saya dapatkan koin dengan nilai termurahnya. Fair dong, karena fair lah. Karena orang pertama kali yang beli, ya penciptanya sendiri seharusnya. Ya nggak mungkin dong, ujuk-ujuk dari angan-angan bikin, dijual rame, lu nggak punya nggak punya tanggung jawab apapun. Ya lu harus belilah, harus modal gitu. Jangan cuma diketik doang, kemudian kalau sudah besar kemudian menikmati hasilnya. Nggak fair gitu. Jadi kamu bikin, kamu deploy di jaringannya, kemudian kamu beli. Orang lain boleh beli, yang lain boleh beli, silahkan beli, terserah. Punya duit banyak ya beli banyak, dikit ya dikit. Kalau banyak juga nanti kamu dapat koinnya juga banyak. Nah, kelebihannya adalah karena saya adalah yang mencipta, kemudian harga awal kan sangat murah. Dengan 1 juta rupiah saja bisa dapat. Kalau koin Pump Fund yang saya beli itu sekitar ya $50, mungkin sekitar 700-800 ribu, itu bisa dapat 5 juta koin. Koinnya berjumlah 5 juta. Ya ketika naik ke Rp1 nanti mungkin gitu ya, ketika sekarang harganya kan 0, masih ya 0, sekian rupiah.
Kalau naik jadi 1 rupiah berarti kan nilai uang tadi yang 500.000, yang 800.000 saya ini menjadi 5 juta. Ya jadi seperti itu, nasib aja. Karena kalau ada orang beli yang naik, kalau orang jual yang turun, udah pokoknya begitu aja. Nah, jadi kalau udah begini nih bagaimana gitu? Ini investasi apa judi gitu ya? Saya bikin token, saya bikin koin, saya jual. Fungsinya buat apa? Ya buat transaksi aja, memang buat transfer. Transfer dari saya ke kamu kan bisa ditransfer, memang bisa gitu. Memang bisa ditransfer, dipindahkan sana sini. Buat apa? Ya terserah. Nah, ketika orang menyerahkan, oh ya terserah, berarti harus ada community, guys. Harus ada komunitas, harus ada orang-orang yang berkumpul dan menyepakati bahwa koin ini bisa dipakai. Rupiah, dolar, yuan di sebuah negara itu kan karena disepakati. Oke, sepakat Indonesia pakai rupiah. Makanya seluruh orang Indonesia harus pakai rupiah. Nilai rupiah itu ya tergantung kepada market aja sebetulnya, pada pasar. Nilai kita, tenaga kita misalkan dibayar 3 juta atau 4 juta per bulan UMR, yaitu kesepakatan kita saja gitu ya. Jadi semuanya naik dan turun ketika uang yang beredar itu berapa banyak, permintaan, kemudian ada supply and demand-nya di situ. Jadi ya memang prinsipnya seperti itu aja sih sebetulnya kalau disederhanakan, walaupun buat ngatur itu nggak sederhana karena uang itu udah kemana-mana. Rupiah itu udah tersebar seluruh Indonesia, mau gimana mengendalikannya nggak bisa gitu. Mungkin itu ada di bawah bantal, mungkin di celengan, mungkin di bank, mungkin di mana-mana itu duit tersebar, jadi susah mengendalikan. Sama, itu juga sama ketika saya menciptakan sebuah koin tuk gitu, dan ada orang yang mau atau kita bagi gratis misalnya, kan nggak apa-apa juga. Nah, buat apa nih? Ya tinggal kesepakatan aja ya, kita pakai buat apa? Ayo, misalnya siapapun yang pemegang, saya punya konten misalnya, oke, kalau mau berlangganan konten saya, kamu boleh bayar pakai koin saya misalnya. Itu kan sebuah kesepakatan aja. Kalau mau ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Atau misalkan kalian mau beli koin saya gitu kan, oke beli, tapi nanti saya mau jualan souvenir, souvenir apa aja lah, tapi bisa dibayar pakai koin yang saya ciptakan. Ya, itu kan sebuah kesepakatan dari sebuah community, dari sebuah komunitas. Ya seperti itu intinya. Nah, makanya komunitas itu adalah fundamental. Jadi kalau kalian ngomong kripto nggak ada fundamental, salah juga. Fundamentalnya sebuah perusahaan tentu saja direkturnya bagaimana, kemudian dia dapat laba berapa, kemudian running perusahaannya seperti apa, itu ya fundamental di sana karena ada orang bekerja di sana. Nah, kalau di kripto, di PME, ya fundamentalnya adalah komunitas. Ketika komunitasnya banyak, misalnya di Indonesia ada 300, anggap aja 300 juta manusia gitu ya, sepakat kan menggunakan mata uang rupiah untuk kehidupan beli sehari-hari gitu ya. Itu udah sepakat kok, memang seperti itu. Nah, kalau saya punya komunitas sendiri, komunitas dunia gitu ya, saya punya komunitas dunia lah, misalnya di grup kah, di apakah, saya mau punya 100 teman tuh punya ya sambil usaha, punya konten, mau dibayar untuk misalnya kan ada subscriber tuh kan, ada berlangganan dan pakai itu, ya bisa aja. Ketika nanti utility-nya ada kan disimpan itu koin gitu ya, nggak serta-merta dapat dijual bukan. Jadi ketika ada community yang pemegang koin itu dipegang, nggak beredar, ya pasti lama kelamaan itu akan naik karena tidak banyak orang menjual. Jadi koin itu akan stay, akan tetap diam kalau semua orang
hanya membeli dan menyimpan, dan dia akan turun ketika orang menjualnya. Beramai-ramai jual dalam nilai yang besar, maka dia akan turun. Begitulah prosesnya. Jadi tidak semua hanya orang aja, kadang-kadang sekarang komunitas juga kan, mereka orang-orang berduit juga gitu ya. Kalau kita ngelihat transaksi mereka, kita bisa ngelihat lah kan, bisa terlihat oleh di on-chain kan, kita bisa ngelihat pergerakannya di sana di Google gitu. Tinggal masuk ke Solscan, kalian lihat poin-poin tertentu, beli jual beli, itu kan nilainya besar-besar. Jadi bukan ecek-ecek gitu ya. Jadi itu memang luar biasa lah, besar gitu. Nah, semakin banyak yang nahan dan tidak menjual, ya nanti poinnya makin bagus, fundamentalnya dianggap bagus, karena bukan dijadikan alat sebagai spekulasi yang hari ini beli naik kemudian jual lagi, bukan itu. Tapi yang orang beli kemudian disimpan panjang dan lama. Buat apa? Ya itu tadi, bisa berbagai macam cara untuk meningkatkan, baik membangun komunitas sendiri kan. Ibaratnya dunia maya ini adalah ada dunia berbeda dari dunia nyata. Mereka punya komunitas sendiri. Facebook, Google, Twitter, dan lain-lain itu mereka kaya raya karena memang punya community, punya pelanggan. Pelanggannya itu bermiliar-miliar orang, guys. Sama seperti sebuah negara loh itu. Mereka nurut, diblokir ya mereka nurut, disuruh ini nurut, kan seperti itu. Dikasih iklan, dia nurut karena udah masuk community, mau nggak mau gitu. Nah, sama ketika kita membeli sebuah koin karena fundamental, karena memang kita holder community, pasti akan dibeli dan ditahan. Bukan spekulan gitu, jadi tahan aja. Mau berguna atau tidak, tahan ya tahan aja. Itulah namanya biasanya community yang kuat, fundamentalnya di situ. Ya tercermin dari misalnya Dogecoin, Shiba Inu, PP. Kenapa dia naik? Ya karena memang banyak orang bukan hanya jual beli, tapi disimpannya, disimpan, udah beli disimpan, naik yang mau biarin, turun ya biarin. Itu kan kalau ngejualnya ketika perlu saja. Nah, itu community yang bagus, itu fundamental dari kripto meme yang bagus. Nah, jadi kalau kalian masih memaksa bahwa kripto harus ada fundamentalnya, harus ada perusahaannya, harus ada laporan keuangannya, ya kalian salah. Kalian ke saham aja udah. Saham itu kan memang perusahaan, walaupun saham juga sebetulnya nggak ada hubungannya sama perusahaannya. Saham itu kan dijual ke publik. Kalian beli peredilannya aja. Kalau semua orang jual saham besar-besaran, nih misalnya BCA, semua orang Indonesia, semua orang asing menjual, jual aja saham BCA, bruk, jual. Termasuk bank BCA sendiri, nggak peduli misalnya nggak mau itu, ambrol guys. Tapi sahamnya yang ambrol, BCA-nya baik-baik saja kan, masih banyak, ada orang nabung, ada orang apa segala macam. Kan begitu. Nah, masalahnya adalah BCA dan sahamnya dalam mindset kita itu kan terkoneksi. Ketika sahamnya turun terus, orang pada jual-jualan terus, orang itu merasa khawatir, loh kenapa orang tidak lagi membeli sahamnya. Harusnya yang kita takutin bukan sahamnya turun, tapi ketika orang nggak mau lagi nabung di BCA. Karena nggak mau nabung di BCA, maka kita takut duit kita nggak bisa ditarik ketika kita perlu duitnya. Sahamnya nggak ada hubungannya, nggak ada urusannya. Itu sebetulnya seperti itu sih. Ya cuman secara mindset, secara kita ini kan kita konek-konekin gitu ya, seolah-olah begitu. Padahal aslinya ya memang itu manusiawi saja. Tapi kalau sistemnya ya memang terpisah antara saham BCA dan juga BCA-nya sendiri. Sama kripto itu ketika disebar ya udah nggak ada hubungannya sama penciptanya. Nggak penting penciptanya itu ketika koin udah kesebar kemana-mana. Buat apa? Nah, yang paling penting mungkin adalah networknya. Misalnya
Bitcoin itu untuk dia running, dia kan harus ada komputer yang hidup 24 jam 365 hari dalam setahun, harus hidup on non-stop. Harus ada komputer yang hidup dan terkoneksi, karena harus tersambung kan, 10 komputernya harus tersambung. Ketika ada 10 komputer yang tersambung ini, maka Bitcoin itu hidup. Ada orang, nggak ada orang, kalau komputernya hidup, internetnya hidup, maka dia akan tetap hidup. Nah, masalahnya komputer ini tidak bisa hidup dengan diri dia sendiri. Kadang dia rusak, harus dibenerin. Kadang internetnya putus, harus dibenerin. Harus dibayar listriknya, harus dibayar internetnya, dan lain-lain. Makanya siapapun yang menghidupkan komputer itu di rumahnya, bahkan kamu juga bisa taruh di kamar, setel drama. Setiap komputermu bekerja untuk memvalidasi transaksi, maka kamu akan mendapatkan reward untuk validasi transaksi. Atau kalian komputernya dipakai buat menambang. Jadi ketika komputernya bekerja, kamu akan dapat hadiah atau dapat gaji gitu ya, berupa Bitcoin. Ya, seperti itu. Nah, koin itu bermanfaat atau tidak? Ya sekarang bermanfaat ketika dijual, karena Bitcoin itu memang ada nilainya, sama seperti emas. Kalau kamu mau nyari emas, ya kamu gali aja di sana, di gunung mana lah gitu. Kamu nyari alatnya, kamu iniin, bikin peralatannya, pokoknya sampai betul-betul untuk dapetin emas. Nah, emas itu kan tidak bisa dipakai buat apa-apa juga, guys. Nah, sampai dia jadi sesuatu ketika dijual. Sama juga Bitcoin, nggak ada fungsinya apa-apa ketika disimpan, tapi ketika dijual kamu akan dapatkan duit untuk sesuatu, untuk maintain komputernya, untuk bayar listriknya, dan lain-lain. Karena sebenarnya lagi tadi bahwa Bitcoin, kripto, dan lain-lain itu bukan mata uang, tetapi aset komoditi digital. Jadi ya hanya bisa dibeli atau ditambang, kemudian disimpan. Kalau butuh untuk sesuatu, ya kamu jual, dapatkan rupiah, rupiahnya baru kamu pakai lah buat kehidupan kamu sehari-hari. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa nambang sendiri, nggak bisa nyari sendiri di hutan, kan kamu bisa beli emas di toko emas, kan bisa kan? Artinya tinggal beli aja. Ngapain susah-susah cangkul, bulldozer, mesin, tenaga kerja, udah ya beli aja. Beli toko emas, simpan, 10 tahun lagi butuh duit, jual, beres. Nah, kripto juga begitu, mau meme, mau apapun, tinggal beli, simpan, udah, butuh duit, jual, beres toh, beres. Nah, cuman masalahnya adalah harganya naik dan turun dengan sangat tinggi, walaupun tidak dibilang sangat cepat juga. Karena untuk kembali ke harga awal biasanya menunggu sampai 4 tahun, artinya cukup lama lah gitu ya. Kalau emas itu turunnya 2%, 3%, 5%, 10%, dan untuk mencapai 100% kenaikan butuh belasan tahun, puluhan tahun. Kripto mungkin tidak, bisa rontok 90% dalam 2 bulan, ada yang dalam 2 hari, ada ya namanya kripto lah ya. Kripto itu ada jutaan koin, bukan hanya Bitcoin. Bitcoin itu kan yang terkenalnya doang, sama Ethereum. Kalau yang koin-koin meme, jutaan koin ada kali, yang baik yang diciptakan kemudian laku dijual atau yang tidak akhirnya jadi ada di internet aja gitu ya, banyak banget gitu. Jadi seperti itu guys ya. Jadi buat kalian yang pengen investasi di koin meme, ya koin apapun nggak apa-apa juga sih, terserah. Cuman ya belilah sesuatu yang kamu pahami saja lah. Misalnya kamu suka emas, ya beli aja emas, nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau kamu takut kemudian ke deposito, ya bisa lah ke deposito gitu ya. Daripada kamu pakai buat slot gitu ya,
judi, ngeslot, nggak jelas kapan dapatnya. Memang itu kan adrenalinnya tinggi. Jadi penjudi itu kan senang dengan adrenalin. Nah ini kan ada adrenalin juga. Kalau kamu yang suka, oke juga gitu ya. Padahal sih kalau yang nggak suka tinggal beli dan simpan aja, nggak perlu ngapa-ngapain. Beli, simpan, nanti ketika butuh jual. Ya cuman namanya investasi itu nggak bisa jangka pendek. Nggak ada ceritanya kayak semalam itu, nggak ada guys. Jadi kripto itu lama, jadi lama sekali. Mungkin ya investasi apapun sebetulnya lama guys. Kalian beli emas juga untuk naik dari 500.000 ke 1 juta aja butuh berapa tahun itu. Lama lah, nggak angka sebentar. Saham juga lama sekali. Kripto ya lama juga, 4 tahun. 4 tahun paling nggak 5 tahun itu baru naik lah gitu. Ibaratnya begitu. Cuman emang kalau pas timingnya, ini ngomong pas timing, pas gila lah. Nah, karena kamu ngerti, bukan di ujuk-ujuk beli tahun kemarin, ya sekarang cuan-cuan aja. Tapi apakah karena kamu beruntung, ada keberuntungan atau karena ilmu? Karena kan saya bilang tadi, namanya invest itu ya harus punya ilmunya. Kalau nggak mau punya ilmu sebetulnya gampang aja, beli, simpan, butuh jual, kan sama kan? Itu juga sama. Tapi kalau itu sifatnya nanti jadi keberuntungan. Keberuntungan itu hanya bisa didapat dalam jangka panjang. Jangka pendek nggak bisa, karena beruntung itu nggak bisa diulang. Kalau udah untung-untungan, ya kamu untung sekali itu aja, nanti nggak akan bisa diulang lagi. Karena apa? Karena ada keberuntungan, bukan bisa. Jadi seperti itu, sama seperti perjudian dan lain-lain itu. Kalau untung-untungan ya untung-untungan nggak bisa diulang. Tapi kalau investasi bisa terulang dan bisa diulang. Saya jamin apapun itu, kalau kamu ngerti ilmunya, bisa diulang, bisa diajarkan, dan bisa ditularkan. Oke guys, sudah gelap. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.